Pimpinan Li. Ada masalah, mobil Nona tadi sempat kedeteksi alarm peringatan. Ada yang merusak mobil Nona Lutfi ya. Apa? Berani-beraninya mereka sentuh putriku, kurang ajar. Ayo jalan, antar aku ke sekolah. Berani menyentuh sehelai rambut putriku, akan kucincang mereka. Lutfi Ali, jelas-jelas kamu yang sudah menipu Chandra, masih berani melawan? Masih berani melawan? Jangan pikir cuma kamu yang punya backingan. Aku dibully di gerbang sekolah, cepat lihatlah. Saranku kalian bisa lebih tenang. Kalau kalian berani sentuh aku hari ini, aku jamin kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Kamu mau nakutin siapa? Kamu pikir kamu anak orang paling kaya? Trik murahan kayak gini cuma bisa menipu anak kecil. Kamu masih terlalu payah untuk menipu Chandra. Benar, Diajeng itu pewaris yang sebenarnya. Bodohnya dirimu bersandiwara di depan pewaris aslinya. Chandra, ada apa? Kebetulan sekali, orang ini tidak mau bayar utang dan ngaku-ngaku anak orang paling kaya. Beri dia pelajaran. Tidak ada ampun kalau Kak Chandra sudah marah. Masih berani ngaku anak orang kaya lagi. Kamu tidak takut dicari mereka? Hajar dia. Beri pelajaran pada bocah sombong ini. Kalau sudah, paksa dia serahkan uangnya. Setelah itu, terserah kalian mau apakan dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Kalau terjadi sesuatu padanya hari ini, kalian semua akan menanggung akibatnya. Lebih cepat lagi, sudah mulai gelap. Siapa yang berani menyentuh putriku? Sayang, kamu tidak apa-apa? Ayah, aku tidak apa-apa. Bagus. Kak Chandra, aku lihat orang ini bukan orang sembarangan. Kita tidak boleh cari gara-gara dengannya. Sebaiknya kita pergi saja. Takut apa sih? Aku tahu persis siapa dia. Dia tidak mungkin orang penting. Cepat hajar, suruh dia serahkan uangnya. Chandra? Jadi kamu orangnya? Kakek tua, memangnya kamu siapa? Aku ayahnya Lutfi Ali. Kebetulan sekali, putrimu menipuku. Kalau begitu, kamu saja yang bayar. Putriku tertarik pada uang yang tidak seberapa itu? Lucu sekali. Kamu pikir kamu orang terkaya? Kakek tua, kalau hari ini kamu tidak bayar, kamu akan mati di sini. Putriku menipumu. Kalau bukan putriku yang melepaskanmu, kau mungkin sudah mati sekarang. Sombong sekali bicaramu, kakek tua. Hari ini aku akan membalasmu. Kak Chandra, pengawalnya terlihat sangat tangguh. Lupakan saja ya. Tak berguna. Utang tetap utang. Kita di pihak yang benar. Kenapa takut? Benar, justru mereka yang mengeroyok kita. Aku belum pernah lihat orang sekeras kepala ini. Sudah menipu uang, masih mau mengeroyok orang. Pria itu tidak asing. Kayaknya dia benar-benar orang terkaya. Mana mungkin? Kalau dia orang terkaya, mungkin aku bapaknya. Chandra, dasar anak tidak tahu diri. Ayah, ibu, kenapa ayah dan ibu di sini? Kami pinjam ke rentenir untuk menyelamatkan nona besar. Tapi uangnya tidak pernah diterima. Kami dikejar-kejar rentenir. Aku dan ibumu susah payah melarikan diri. Lutfi Ali, ini semua salahmu. Nona, Nona, tolong kasihanilah kami. Bantu kami lunasi utang ini. Uang ini bukan apa-apa bagimu, tapi bagi kami, taruhannya nyawa kami. Om, Tante, ini tidak ada hubungannya denganku. Masih bilang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu mau mereka mati ya? Chandra, bukan aku yang pinjam uangnya. Kenapa harus aku yang bayar? Nona, dulu saat Nona datang ke rumah kami soal penggusuran, saya merasa Nona orang baik. Tapi kamu tidak boleh lupa budi begitu saja. Chandra melakukan ini untuk menolongmu. Menolongku? Coba tanya putramu. Dia melakukannya demi siapa? Nah, apa yang terjadi? Bu, jangan khawatir soal uang. Diajeng yang akan mengurusnya. Dia? Memangnya dia siapa? Kamu minta kami berutang 10 miliar hanya untuk menolongnya? Dia pewaris grup Bahari, Diajeng. Waktu penggusuran dulu, ibu pernah ketemu dia kan?
Kenapa ayah memukulku? Kamu salah orang. Ini nona besar yang sebenarnya. Astaga, nak, kamu salah orang. Ini nona besar yang sebenarnya. Tidak mungkin. Kalian semua pasti salah. Kami yang salah. Nona Lutfia sendiri yang mengantar langsung uang ganti rugi penggusuran. Apa? Chandra, aku nyembunyiin identitasku karena aku tidak mau kamu minder. Aku pakai alasan penggusuran untuk ngasih keluargamu 20 miliar. Aku hanya ingin kamu fokus belajar. Tapi aku tidak nyangka, ternyata kamu orang yang seperti ini. Aku sangat buta bisa jatuh cinta padamu. Ini tidak mungkin. Dia adalah nona besar dari grup Bahari. Lalu kamu siapa? Selama ini kamu membohongiku. Aku tidak membohongimu. Kamu sendiri yang jatuh cinta padaku dan memaksa membayar utangku. Diam! Jadi selama ini kamu yang menipuku. Kembalikan uangku! Uangmu? Tidak akan. Aku tidak pernah mengaku sebagai nona besar. Kamu yang kira aku dari grup Bahari. Ternyata Lutfia adalah putri orang terkaya. Beruntung sekali aku bisa satu sekolah dengannya. Dia Jeng sangat keterlaluan. Sudah bohong, masih tidak mau mengaku pula. Menurutku, kualat tuh si bajingan seperti Chandra melepas pewaris sungguhan dan malah pilih penipu. Lutfia, dia yang menipuku. Aku tidak bermaksud mutusin kamu. Kamu mau maafin aku kan? Menurutmu? Nona Lutfia, Nona tahu bagaimana kondisi keluarga kami. Kami punya utang pada rentenir. Saya mohon tolong kami. Iya Nona Lutfia, kami pikir Nona dalam masalah. Jadi kami berikan uang padanya. Siapa sangka anak ini begitu buta. Aku akan bantu bayar utang ke rentenir itu karena ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tapi Chandra menghancurkan mobilku. Jadi aku akan minta dia mengurusnya. Anak tidak tahu diri ini memang harus diberi pelajaran. Nona Lutfia, terserah Nona mau apakan dia. Kami menerima laporan. Ada keributan. Dia menghancurkan mobilku. Berapa total biaya kerusakannya? Dia merusak cat mobil dan memecahkan kaca. Total kerugiannya 30 miliar. 30 miliar? Kamu sengaja merusak properti pribadi. Kerugiannya sangat besar. Ayo ikut kami. Tidak. Aku tidak mau dipenjara. Dia Jeng, aku lakukan ini untuk menolongmu. Kamu harus tolong aku. Itu pilihanmu sendiri. Kamu yang mencahin kacanya, kamu yang nyiram catnya. Aku tidak pernah maksa kamu. Dia yang lakuin semuanya, bawa dia pergi. Ini tidak ada hubungannya denganku. Sana pergi. Lutfia, ini semua hanya salah paham. Ternyata kamu pewaris sebenarnya. Kalau gitu aku permisi dulu. Berhenti. Berhenti. Lutfia, kamu tahu semua ini tidak ada hubungannya denganku. Semuanya perbuatan Chandra. Jangan salahin aku atas perbuatannya. Yang aku bicarakan adalah hal ini. Kamu mencuri identitas orang lain dan mencuri uang. Ini buktinya. Kamu, apa maksudmu? Masih pura-pura bodoh. Kamu menipuku pergi ke luar negeri supaya kamu bisa meretas rekeningku dan memakai kartu kreditku, kan? Ternyata selama ini kamu tahu. Kamu hanya berpura-pura saja. Semua itu demi balas dendam. Nona Diajeng, silahkan ikut kami. Lutfia, kita ini teman. Apa kamu tidak bisa melepaskanku? Teman? Saat kamu menipu uangku, apa kamu anggap kita teman? Saat kamu mendorongku dari gedung atas, apa kamu anggap kita teman? Sumpah aku tidak pernah melakukan semua itu. Semua itu, pikirkan saja di penjara. Bawa dia. Akhirnya selesai juga. Sayang, sekolah baru berjalan beberapa hari, tapi sudah banyak yang terjadi. Ayah khawatir padamu. Bagaimana kalau kamu kembali bekerja saja? Ayah, aku punya rencanaku sendiri. Tolong jangan ikut campur. Iya, ayah tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Pimpinan Lee, semua sudah saya atur. Mereka berdua akan dijebloskan ke penjara. Bagus. Kali ini
dia menerima ganjaran. Lutfiali, tunggu balasanku setelah keluar. Kalian? Kamu, bukannya kamu sudah bebas? Bukannya kalian di luar negeri? Kenapa bisa ada di sini? Kami dideportasi hari ini. Aku tidak nyangka bisa bertemu kenalan lama di tempat seperti ini. Diajeng, kelak apa yang harus kamu lakukan? Kamu sudah tahu jelasnya kan? Jajeng, ada yang ingin bertemu. Chandra, pasti Chandra datang menolongku. Nona Lutfia, kamu kesini untuk mentertawakan aku. Chandra pasti akan ngeluarin aku dari sini. Chandra sudah meninggal. Dia bunuh diri. Kata para penjaga, sebelum meninggal dia masih berteriak bahwa dia adalah pacarku. Ironis sekali. Siapa suruh dia begitu meremehkanku? Semua karena karma. Padahal dia sudah berpacaran dengan orang kaya. Tapi karena seorang penipu, semua hartanya ludes dan masuk penjara. Untuk apa bilang hal ini padaku? Tunggu aku mati. Ini pada saat kita pertama kali sekolah. Saat itu, aku senang sekali. Kita berempat akan jadi sahabat selalu. Yeay! Lihat, Ya, aku merem. ayo foto lagi deh. Nah, ini yang bagus. Lutfia, tadi pas aku pergi ambil paket, ada surat untukmu. Jadi sekalian kuambilkan. Makasih ya. Wah, Lutfia kelihatan cantik sekali. Pasti surat cinta kan? Apaan sih? Lutfia, saat ini aku menggenggam erat lengan baju tahanan. Aku teringat pernah pamer tas baru pada kalian semua di asrama. Kamu pasti langsung tahu itu palsu. Aku masih ingat, kamu mengingatkanku soal penipu. Kamu bahkan tanya, di mana aku beli tas itu. Aku gugup dan terlalu takut untuk jujur. Sekarang kalau kupikir-pikir, kamu mungkin khawatir aku kena tipu. Kamu ingin membela aku kan? Kamu memang sepolos itu. Saking polosnya, kamu percaya orang seperti aku. Seragam penjara ini ternyata lebih kasar dari bayanganku. Dulu aku selalu merasa hanya pakaian terbaik yang pantas untuk seorang pewaris. Aku seharusnya menjadi nona besar yang berfoya-foya. Aku bahkan tidak tahu pintu masuk acara lelang buka ke arah mana. Tapi aku membual sering ke sana dan menghabiskan banyak uang. Kalau terlalu banyak berbohong, sampai lupa diri sendiri. Ini karma, ini semua karma. Lutfia, tahun ini seharusnya kamu lulus kan? Setiap malam aku selalu berpikir, kalau dulu aku tidak janjiin perjalanan ke luar negeri itu, atau berencana diam-diam memakai kartu bankmu, mungkin aku sudah lulus dan bisa menjalani hidup yang layak. Tapi aku malah nekat memakai identitasmu untuk masuk ke kalangan sosialita. Aku kecanduan ilusi menjadi putri orang terkaya. Gengsi itu seperti obat bius. Setir mobil mewah yang diedit di internet, check-in palsu di hotel luar negeri, obat terlarang yang dibungkus seperti permen sampai bikin diri sendiri pun percaya. Semoga kamu bertemu orang-orang baik. Lutfia, sini foto. Satu pun tidak boleh ketinggalan. Aku datang. Ayo.